Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwan. Hadirin sidang Jumat tahunan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan, dan insya Allah pujian tersebut kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kemampuan serta kemauan untuk senantiasa menyesuaikan hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta mudah-mudahan ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan ini menjadikan kifarat kepada dosa-dosa yang telah kita perbuat dari Jum'ah ke Jum'ah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai seharusnya sikap manusia itu berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Bila bahasa Al-Quran menggunakan wasari'u atau sabiqu, tetapi bila kita melihat bahasa hadis, maka menggunakan dengan kalimat badiru, yang sama artinya yaitu berlomba-lomba, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada mukadimah khatib membacakan satu di antara ayat Al-Quran, yang ayat ini tercantum pada surat Al-Hasyr ayat ke-18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian ulama memberikan ilmu kepada kita semua. Ketika ada ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka yang dipanggil itu adalah semua umat Nabi Muhammad SAW. Khitabun li jami'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil oleh kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yaitu semua umat Nabi Muhammad. Yang kedua, di dalam tafsir Ibnu Katsir sampai beliau mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud 3 kali. Idza sami'tallahi yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, apabila engkau mendengar firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, fa'ariha sam'aka, perhatikanlah dengan sebaik-baiknya, karena di dalamnya fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Di dalam kalimat ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka sesungguhnya ada kebaikan yang hendak Allah perintahkan atau ada keburukan yang hendak Allah larang. Satu di antara ayat, yaitu surat Al-Hasyr ayat ke-18, Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Yang pertama, di sini ada perintah. Perintah ini ditujukan kepada semua manusia, yaitu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah.
Kemudian perhatikanlah apa yang sudah disiapkan oleh manusia untuk menjelang hari esok. Semua para ulama memberikan komentar bahwa yang dimaksud godan pada ayat ini yaitu akhirat, sesuai dengan pernyataan Imam Al-Ghazali bahwa manusia itu akan mengalami safaroni, 2 safar. Safarun fid dunya, yang kedua safarun minad dunya. Yang dimaksud safarun fid dunya, maka ketika seseorang hidup di dunia, dirinya seolah-olah bepergian, safar ketika hidup di dunia. Ikhwatul iman rahimakumullah, berapa bekal yang telah kita habiskan sekalipun kita ini berjalan safar di dunia. Bila menghitung nasi, berapa beras, berapa kilo, berapa ton beras atau nasi yang telah kita makan, ini untuk hanya safar di dunia. Apalagi ikhwatu iman rahimakumullah, nanti manusia akan mengalami safarun minad dunya, safar meninggalkan dunia. Kiranya apa bekal yang telah kita siapkan? 1 hari di sana berbeda dengan 1 hari di dunia. Ada keterangan yang menyebutkan 1000 tahun 1 hari di akhirat. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menegaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa kiranya bekal yang telah engkau siapkan untuk hari esok. Ikhwatu iman rahimakumullah, di sisi lain seorang ulama membuat karya yang berjudul Babun fil Mubadarati, bab tentang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Maka Imam An-Nawawi ini mencantumkan ayat-ayat Al-Quran tentang bersegera di dalam melakukan kebaikan. 1, yaitu surat Al-Baqarah ayat 148, yang ayat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu fastabiqul khairat. Yang kedua, Imam An-Nawawi mencantumkan surat Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian menuju maghfirah Allah, menuju ampunan Allah, dan menuju surga yang telah Allah siapkan. Luasnya itu seluas langit dan bumi, dan itu semua disiapkan kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat tentang berlomba-lomba di dalam kebaikan, bersegera di dalam kebaikan itu masih banyak, tetapi cukup Imam An-Nawawi mencantumkan 2 ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran 133. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, ada penjelasan
dari para ulama mengenai maghfirah itu apa? Satu di antaranya yaitu ahli bahasa memberikan ilmu kepada kita. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, maghfirah itu adalah ilbasu ma yasunuhu anid danas. Maghfirah adalah memakaikan pakaian, dan fungsi pakaian itu untuk menjaga seseorang dari kotoran dan noda. Ketika seseorang telah mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah menjamin untuk dirinya bersih dari noda, bersih dari kotoran, sehingga dirinya pantas mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu tinggal di tempat yang indah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri seseorang yang mendapatkan maghfirah Allah? Yang pertama disebutkan pada ayat selanjutnya, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang mendapatkan maghfirah, orang-orang yang bertakwa, maka dirinya akan senantiasa berinfak. Kalau bahasa santri, yunfikuna itu fi'il mudhari, yang artinya fi'il mudhari itu adalah istimroriyah, tidak mengenal musim, tidak mengenal waktu di dalam berinfak. Makanya oleh Allah ditegaskan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan maghfirah, dirinya akan senantiasa berinfak, baik dalam keadaan luas ataupun sempit. Satu di antara ciri ketika seseorang mendapatkan maghfirah atau termasuk kepada orang yang takwa, maka dirinya akan senantiasa tidak mengenal waktu, tidak mengenal zaman, kapanpun dan dimanapun, bagaimanapun keadaannya, dirinya akan senantiasa berinfak. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu setelah Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mendapatkan ampunan, orang yang bertakwa kepada Allah, maka dirinya akan mampu menahan, mengelola amarah, bukan meniadakan amarah. Karena amarah ini sudah menjadi tabiat bawaan manusia. Tetapi datangnya Islam, bagaimana cara mengelola amarah dengan baik. Di sisi lain, seseorang mesti menahan amarah, kemudian wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Setelah Allah melanjutkan firman-Nya, wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika seseorang baik kepada kita, kemudian kita pun membalas kebaikannya, maka itu sudah biasa. Tetapi ketika ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, tetapi kita membalas dengan kebaikan, maka itulah seseorang yang istimewa. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik,
itulah istimewa. Kemudian ciri yang selanjutnya, orang yang mendapatkan maghfirah, orang yang mendapatkan gelar takwa, yaitu alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Seseorang yang mendapatkan maghfirah, seseorang yang takwa itu artinya bukan orang yang murni terbebas dari kesalahan atau dosa, tetapi alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Ketika dirinya tergelincir kepada dosa, maka dirinya akan cepat kembali memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kezaliman yang telah ia lakukan. Itulah satu di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan maghfirah, orang yang bertakwa, yaitu dirinya senantiasa berinfak. Arti infak itu sama, yaitu dari kata nafako. Nafako itu mengosongkan. Infak dengan munafik itu artinya sama. Infak mengosongkan, dan munafik pun itu sama, mengosongkan keimanan. Makanya ikhwatu iman rahimakumullah, sekali lagi, orang yang mendapatkan maghfirah, orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang pertama senantiasa berinfak, tidak mengenal lelah dalam keadaan apapun, karena yang dia yakini dan pahami, ketika seseorang memiliki pemahaman ini milik kita, ini milik kita, padahal hakikatnya adalah tanggung jawab kita. Hakikatnya yang kita akui bahwa ini milik kita, ini milik kita, hakikatnya itu adalah tanggung jawab kita. Semakin besar Allah menitipkan amanah, maka semakin berat pula yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu orang yang dapat menahan amarahnya, mengelola amarahnya, sehingga dirinya bukan tidak berani, tetapi dirinya memilih dicintai dan dikasihi, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mampu memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain ketika diri kita terdolimi. Karena sekali lagi, ketika kita baik kepada orang yang baik, maka itu wajar, itu biasa. Tetapi ketika kita baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, maka itulah manusia yang istimewa. Dan yang selanjutnya yaitu seseorang yang mendapatkan maghfirah, seseorang yang bergelar takwa di hadapan Allah, yaitu ketika dirinya tergelincir melakukan kesalahan atau dosa, maka dirinya akan cepat kembali memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kezaliman yang telah ia lakukan. Sekian khutbah Jumat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.